يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وعلى يعمل بجاتهم من الجنة ويقعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم فيتوافانا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن كأرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه نفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai apa kita kemarin? Selesai iftikar. Iftikar. Iftikar sampai wahdaniyah kemarin ya? Hah? Sampai wahdaniyah. Jadi setelah bicara tentang istighna yang isinya ada 28 akidah ya, masuk dalam pembahasan istighna. Sudah kita bahas, terus lanjut kepada makna iftikar, artinya butuh kepada Allah segala sesuatu. Tuhan atau Allah adalah zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Kemarin sudah kita bahas. Maka masuk dalam makna iftikar ini sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kemudian qadiron, muridan, aliman, hayyan. Ada berapa itu? 4 sifat tambah 4 yang maknawiyah, yaitu 8. Ditambah lagi wahdaniyah, jadi 9. Ini perkara yang masuk sifat-sifat yang wajib. Kalau yang wajib 9, maka lawannya juga 9, jadi 18.
sifat yang masuk ke dalam maknanya iftikor. Allah itu zat yang dibutuhkan oleh segala sesuatu. Terus masuk pula perkara jaiznya. Jaiznya masuk dua perkara, yaitu hudusul alam bi asrihi. Alam ini baru secara keseluruhan. Menunjukkan apa? Menunjukkan seluruh alam ini butuh kepada Allah. Terus wa yukhadu minhu aidan annahu la ta'thiru li syai'in minal kainati fi athari ma bi tab'ihi. Terus setelah alam ini baru secara keseluruhan itu masuk dalam sifatnya perkara yang diciptakan. Terus sifat kedua dari perkara yang diciptakan adalah bahwa seluruh perkara yang diciptakan tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa memberikan pengaruh, tidak bisa menimbulkan apapun dari watak atau tabiat yang diciptakan Allah pada dirinya. Ini dua perkara yang masuk pula dalam maknanya iftikor, hingga apabila alam ini tidak bisa menghasilkan sesuatu, maka butuh segala sesuatu itu kepada Allah untuk diberi hasil, untuk bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita buktikan dalilnya apabila alam semesta ini qadim, artinya umpama di dalam alam ini ada yang qadim, maka pasti alam yang qadim itu tidak akan butuh kepada Allah. Kayak orang filsafat mengatakan matahari itu qadim. Artinya qadim itu apa? Tidak berawal. Berarti kalau nggak berawal dia tidak diciptakan. Sesuatu yang tidak berawal pasti tidak diciptakan. Kalau matahari itu qadim terus tidak diciptakan, berarti matahari tidak butuh kepada Allah. Kalau ada saja ada yang selain Allah tidak butuh kepada Allah, berarti Allah bukan Tuhan. Kalau ada satu perkara selain Allah dan dia tidak butuh kepada Allah, maka berarti Allah bukan Tuhan. Karena nama Tuhan itu yang dibutuhkan oleh semuanya. Nah, untuk sampai pada pengakuan ini, kamu kan ngakui Allah sebagai Tuhan. Ngakuin nggak? Kalau kamu ngaku Allah sebagai Tuhan, untuk sampai pada pengakuan ini, maka kamu harus mengakui seluruh alam ini baru. Kalau ada yang kamu akui bagian alam ini nggak baru, atau tidak diciptakan oleh Allah, berarti Allah bukan Tuhan. Sama saja, sebagian alam butuh kepada Allah, sebagian lagi tidak butuh kepada Allah. Berarti Allah bukan Tuhan. Karena yang namanya Tuhan harus dibutuhkan oleh seluruhnya. Jadi selain Allah itu harus butuh hanya kepada Allah. Maka dari keadaan inilah kita mengimani bahwa seluruh alam itu pasti diciptakan. Wujud kita diciptakan. Perbuatan kita diciptakan. Hasilnya diciptakan. Hingga tidak ada satupun dalam diri kita yang tidak muncul dari perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada. Seluruhnya diciptakan oleh Allah dan atas pertolongan itu dalil. Jadi apabila ada alam ini yang tidak qadim, maka apabila ada dalam alam ini yang qadim, maka pasti yang qadim itu tidak akan butuh kepada Allah. Tapi qadim bagi alam semesta itu mustahil, karena
Sesuatu yang qadim itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Sesuatu yang qadim itu tidak akan pernah mengalami tiada, tidak akan pernah hancur. Tapi nyatanya alam semesta ini pernah tiada. Dan alam semesta ini mengalami perubahan. Maka kalau keadaannya demikian, maka berarti wajib alam semesta ini seluruhnya baru. Apabila alam ini wajib baru seluruhnya, maka wajib seluruhnya butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diciptakan. Itu. Jadi kalau ada orang filsafat mengatakan atau orang Wahabi ada perkara yang enggak diciptakan oleh Allah. Umpamanya diakui ada barang wujud selain Allah tapi enggak diciptakan oleh Allah, berarti Allah bukan Tuhan. Begitu. Jadi harus seluruhnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, terus dalilnya bahwa alam ini perbuatannya atau tabiatnya tidak bisa menghasilkan sesuatu apabila di dalam alam semesta ini ada yang bisa memberikan hasil, ada yang bisa menimbulkan hasil, ada yang bisa mempengaruhi yang lain dengan tabiat yang ada pada dirinya, seperti api bisa menghanguskan, makanan bisa mengenyangkan, peluru bisa mematikan. Apabila demikian, bahwa hangus itu adalah pengaruh dari api, kenyang itu pengaruh dari makan, terus mati itu pengaruh dari peluru, maka pasti semua yang dihasilkan itu tidak akan butuh kepada Allah. Ya kan? Kalau begitu nanti hangus tidak butuh pada Allah. Kenyang tidak butuh pada Allah. Mati orang yang tertembak peluru tidak butuh pada Allah. Karena masing-masing dari tiap-tiap alam itu bisa mempunyai hasil dari tabiat dirinya. Maka apa yang dihasilkan dari tabiat dirinya itu pasti tidak akan butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perkara-perkara itu tidak diciptakan oleh Allah. Tetapi ada alam semesta, ada bagian dari alam, ada sesuatu dari alam yang tidak butuh kepada Allah, maka itu hukumnya mustahil. Karena apabila ada yang tidak butuh kepada Allah, berarti Allah bukan Tuhan. Begitu dong. Kita mengimani apapun yang terjadi, hangus, kenyang, matinya seseorang, terbakarnya orang, dan segala macam keadaan yang terjadi di jagat raya ini pasti dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu bentuknya kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, kesengsaraan, kelestarian, semuanya itu muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada dari alam ini yang bisa memunculkan sesuatu dari tabiatnya, pengaruh dari dirinya, maka pasti Allah bukan Tuhan. Karena sesuatu yang dimunculkan itu tidak diciptakan oleh Allah, tidak butuh kepada Allah. Maka kalau Allah bukan Tuhan, berarti Allah itu lemah. Kenapa kok lemah? Karena tidak seluruhnya butuh kepada Dia, maka Dia lemah.
Yang maha kuasa bagaimana? Seluruhnya butuh sama dia, itu kuasa namanya. Kalau hanya sebagian yang butuh, sebagian lain enggak, itu namanya lemah. Apabila Allah lemah, maka pasti Tuhan, kalau Tuhan itu lemah, ya pasti tidak akan bisa menciptakan alam. Tapi tidak terciptanya alam itu mustahil, karena alam raya ini sudah terlihat oleh mata secara jelas bahwa alam ini muncul. Kalau alam ini muncul berarti pasti ada Tuhan yang memunculkan. Kalau ada Tuhan yang memunculkan maka pasti seluruh alam ini butuh kepada Dia. Tidak ada satupun isinya alam yang bisa menimbulkan hasil dari tabiat atau watak yang ada pada dirinya sendiri. Maka hanya Allah lah pencipta seluruh alam semesta. Dan hanya kepada Allah lah seluruhnya butuh untuk bisa diciptakan. Dan tiap-tiap selain Allah tidak bisa memberi hasil apa-apa. Tapi sebaliknya, apa yang nampak, apa yang nampak adanya hasil pada perbuatan kita, maka itu adalah diciptakan oleh Allah. Nah, Allah menciptakannya bisa dengan sebuah pergandengan, bisa pula dengan tanpa pergandengan. Ya Allah itu kalau mau bikin bisa dengan menjadikan sebab, bisa pula dengan tidak menjadikan sebab. Bukan Allah kalau bikin bisa menitipkan kekuatan atau bisa diciptakan sendiri, enggak begitu artinya. Tapi artinya Allah bisa menjadikan berbarengan dengan sebab, bisa juga diciptakan oleh Allah tidak berbarengan dengan sebab. Ini banyak orang keliru. Banyak orang salah di sini. Artinya sebagian orang menganggap, ya orang Islam juga menganggap bahwa Allah itu kalau bikin setelah diciptakan makhluknya, kemudian oleh Allah makhluknya diberikan kekuatan atau diberi potensi. Ya, setiap makhluk oleh Allah diberikan potensi kerja. Ya. Potensi kerja contohnya apa? Tangan bisa gerak. Ini potensi kerja ini. Kalau tangan kamu nggak bisa gerak, gini aja. Terus kamu mau dijadikan menggenggam sesuatu bisa nggak? Jadi ada potensi kerja. Kalau dalang mau bikin wayangnya itu mau bikin sebuah cerita pakai wayang. Maka dalang akan menjadikan wayang yang punya potensi kerja. Artinya yang tangannya bisa gerak, yang kakinya bisa gerak. Maka terus dalang menjalankannya. Kalau wayangnya nggak bisa gerak gimana? Wayangnya nggak punya potensi untuk. Nah, terus gimana dalang mau menjalankannya, gitu loh. Jadi dalang menjalankan wayang, itu wayangnya diberi potensi kerja. Tapi jangan dianggap potensi kerja yang ada pada makhluk itu menimbulkan sesuatu. Nah, ini yang salah anggap begitu. Kita memang punya potensi kerja. Tapi ketika potensi itu bisa menghasilkan sesuatu, maka itu dihasilkan oleh Allah yang menjadikan hasil dari tiap-tiap potensi yang ada pada diri kita. Lah, banyak orang menganggap, oh Allah nggak ikut serta. Setelah Allah ngasih potensi,
Allah membebaskan saya untuk memilih apapun yang mau saya kehendaki, yang mau saya kerjain, itu terserah saya. Tanpa Allah ikut mengintervensi gitu loh. Allah nggak ikut ngatur, Allah nggak ikut menentukan, Allah nggak ikut memaksa agar saya memilih sesuatu, tapi saya dibebaskan. Terserah ini dah. Nanti yang baik akhirnya akan saya kasih pahala. Nanti yang jelek akhirnya akan saya kasih siksa. Sementara sekarang terserah kamu memilih apa saja. Nah, ini ada sebagian saudara kita yang beranggapan demikian. Nah, hukumnya bagaimana? Kata sebagian ulama, hukumnya kalau dia masih meyakini bahwa hasil perbuatannya itu ya sebenarnya dari Allah juga, cuman lewat perantara potensi yang ada pada dirinya, maka hukumnya maksiat. Jadi mengakui bahwa ini hasil saya. Kok bisa menghasilkan? Kan Allah kasih saya kekuatan. Maka dengan kekuatan ini saya bisa menghasilkan sesuatu, maka hukumnya maksiat. Kenapa maksiat? Dia menganggap ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, tapi Allah menciptakannya dengan perantara. Ketika dia masih meyakini ya Allah sih yang bikin, cuman lewat saya dengan kekuatan yang ada pada diri saya, maka itu hukumnya maksiat. Tapi kalau dia yakini, oh enggak, ini Allah enggak ikut-ikut, ini saya sendiri yang menciptakan, maka hukumnya kafir. Apabila sampai meyakini itu muncul dari dirinya sendiri dan Allah tidak ikut serta, maka hukumnya kafir. Maka kita penting mengimani ini. Jangan sampai iman kita rusak gara-gara kita tidak mengenali keadaan dirinya perkara yang diciptakan. Jadi perkara yang diciptakan itu semuanya potensi itu ada diberikan oleh Allah, tapi potensi itu tidak bisa menghasilkan apapun. Ketika potensi itu bisa menghasilkan, maka Allah lah yang menjadikan hasil dari potensi itu. Karena apabila tidak demikian, maka akan sama saja dia mengartikan, sama saja dia meyakini Allah bukan Tuhan. Sama saja dia meyakini Allah butuh perantara. Sama saja dia meyakini Allah dibantu oleh yang lain untuk menciptakan sesuatu. Dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menunjukkan makna kedua, yang menunjukkan bahwa seluruh perkara pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jumlahnya yang telah kita kaji, yang masuk dalam maknanya iftikar, itu sifat yang wajib ada 9, yang mustahil ada 9, jumlahnya 18, ditambah yang jaiz 2, yang jadi lawannya juga 2, maka jumlahnya 4 dari perkara jaiz. 4 ditambah 18, maka jumlahnya 22. Maka jumlah yang 22 inilah yang masuk dalam maknanya iftikar. Jadi seluruh perkara, seluruh apapun yang selain Allah pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa harus kita i'tiqadkan pada Allah ada 22 i'tiqad atau pedoman. Terus 22 pedoman itu yang masuk dalam maknanya iftikar atau ta'rif ketuhanan yang kedua,
ditambahkan dengan makna istighna, yaitu takrif ketuhanan yang pertama yang jumlahnya ada 28. Jadi makna 22 tambah 28, maka jumlah seluruhnya adalah 50 akidah. Jadi seluruh kitab ini membicarakan sifat-sifat Allah secara terperinci, jumlahnya ada 50 akidah. Yang 50 itu terbagi di dalam maknanya ketuhanan, yaitu ditafsiri dengan makna ketuhanan. Allah adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu, dan segala sesuatu selain Allah semuanya butuh kepada Allah. Dua takrif ketuhanan ini memasukkan semua sifat yang 50 ke dalamnya, hingga setiap kita mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, maka di hati kita harus tersimpan 50 akidah ini. Di kitab ini yang berlembar-lembar ini, kalau kita menghafalin kan repot. Maka diringkas bahwa seluruh yang kita kaji jumlahnya 50 akidah masuk dalam la ilaha illallah. Ketika kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu harus mengingat makna-makna itu. Kalau dulu sebelum ini kamu kalau ngaji rumah tetangga, baca tahlilan, yang diingat berkat. Yang diingat amplop. Berkatnya banyak ya. Sekarang nggak boleh lagi. Kalau kamu kok baca la ilaha illallah, harus yang kamu ingat makna 50 akidah ini. Hingga nanti ketika akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka makna ini harus hadir di hati kita. Kalau sampai makna ini nggak hadir di hati kita, maka kita masih menjadi disebut namanya orang yang melakukan sirkul asbab. Syirik kepada sebab. Syirik kepada sebab ini ketika kita bawa sampai hari kematian kita, itu membahayakan iman kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Gimana contohnya? Orang yang sirkul asbab. Contoh, ketika orang itu mati, ketika orang itu sakratul maut, cekik-cekik. Kata orang sini apa? Ngapan? Sekarat. Atau kata orang nazak namanya. Ketika dia nazak, di hatinya muncul, wah, saya mau mati nih. Ini saya begini gara-gara saya kehabisan obat. Kalau obat saya nggak habis, saya nggak begini. Itu sirkul asbab. Atau lagi mau ngambil gelas, pecah. Airnya pecah. Hatinya ngomong, kalau nggak pecah, saya minum, nggak mati saya. Namanya apa itu? Sirkul asbab. Ini yang membahayakan. Maka ucap lafaz ini, lafaz la ilaha illallah ini harus kita ucapkan ketika akhir hayat kita, dan maknanya harus seperti ini, gitu loh. Bahwa ini Allah yang menciptakan, tidak ada hasil pada perbuatan saya, mati saya memang sudah takdir, bukan karena nggak minum obat, bukan karena nggak minum air, bukan semua, karena ini takdirnya Allah dan irodahnya Allah. Mati dalam keadaan demikian, maka kamu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita mempertahankan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kelihatannya ngomong la ilaha illallah. Kalau haji ribuan kali, zakat bermiliar-miliar. Begitu mau mati, di hatinya, coba saya minum obat. Nggak mati saya. Maka dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Quran mengatakan apa? Semua dosa diampuni oleh Allah kecuali syirik.
Ini yang kita khawatirkan. Jangan sampai tiba-tiba kelihatannya kita dari awal sudah ahli ibadah, puncaknya kita malah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada nggak orang begitu? Ada nggak orang begitu? Banyak. Bukan ada, bukan. Banyak. Kenapa banyak? Karena rata-rata orang terikat sama sebab akibat. Rata-rata orang terikat sama hukum adat. Dia nggak bisa melepaskan diri dari itu. Hatinya maksudnya. Hatinya nggak bisa lepas dari hukum. Ini berbahaya. Gitu loh. Kalau sampai hari kematian kita nggak bisa mengurai ini. Nggak bisa memahami bahwa hukum adat itu hanya gandengan sebab akibat yang kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Nggak bisa paham ini, ya kita syirik sampai hari kematian kita. Ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai kita terkena hukum yang demikian, ya. Jadi jumlah seluruhnya yang sudah kita kaji, yang masuk dalam maknanya la ilaha illallah, itu jumlahnya ada 50 akidah. Yang 50 ini diambil dari apa yang sudah kita pelajari sejak awal. Kemudian dituntun kita 50 itu disusun hingga menunjukkan makna istighna dan iftikar. Yang keduanya menjadi ta'rif uluhiyah, ta'rif ketuhanan, yang kemudian masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi orang yang di hati kita terus bisa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah. Allah jadikan akidah kita kuat. Allah jadikan akidah kita akidah yang bersih, akidah yang jauh dari kekafiran, jauh dari kesyirikan, jauh daripada menduakan Allah. Allah jadikan kita pada akhir hayat kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia sampai selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa la niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana zarabna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan juga?